orang-orang yang memberikan kemudahan bagi bapaknya. Contoh gini, ada keluarga kesusahan, entong pemajikan anak-anak kurang dibere, bapakna bawa ka dieu kang digawe di abdinya. Itu maksudnya. Jadi abalnya bapak keluarganya, bukan keluarga si laki-laki yang tadi. Jadi maksudnya gitu ya. Jadi lamun ada satu keluarga, ya ada keluarga pasti ada bapakna. Amun bapakna nggak ada ibuna nggak ada kakaknya yang paling gede. Ambil kepala keluarganya, nih buat kamu dan keluargamu. Gitu Mang Edi. Kalau mau ngasih, atau kalau kerjaan sini, nih kamu sini kerja di saya, biar kamu bisa menghidupi anak-anakmu. Itu maksudnya. Ya, teras. Karena dawuhan man tolaba dunya ila akhirih. Manut sing saha jalma tolaba anu milarian ya siman ad-dunya ing dunya halalan anu halal wastifafan sareng ngaraksa diri anil mas'alatis tina pirang-pirang masalah wasayan sareng migawe ala yalihi Berusaha. wasayan sareng berusaha ya siman ala yalihi untuk menafkahi keluarganya siman wata'atufan dan memberi ya siman ala jarihi kepada tetangganya siman. Ja'a maka datang ya siman yaumal kiamati pada hari kiamat wa wajuhu sedang ari wajahnya siman eta kal qamari lailatil badri seperti rembulan malam. Kal qamari seperti bulan-bulan. Kal qamari seperti bulan lailatul badri pada malam tanggal 14. Ini orang yang mencari harta, mencari yang halal, menjauhi masalah, dan dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, juga untuk kalau bisa sayang memberi kepada tetangganya. Ingat kalau bisanya sekarang misalkan kita lagi menggoreng lalu harum keluar, tetangganya kelaparan, kasihan kan itu. Kalau bisa, makanya kalau bisa ngagoreng teh pakai apa? Biasa ke atas Mang Sep nanti serobong. Kalau langsung itu keluar goreng asin hiji, pedas RT sengit, rek dibagikan bingung. Nah, jadi emang kita terus terang hati-hati kadang-kadang. Makanya kedasel istighfar we. Mungkin kita disangkanya punya banyak ikan asin, padahal cuma satu-satunya. Tetangganya kabita sa RT sadayana sok masep eta pertarusan di akhirat karek kumaha. Mata minimal lebaran muriling tah muter hapunten beli tuangan omat anu mitina tuangan bilih abi masak ka angse teu kapasian abi doraka bilih abi segala macam eta mata mun urang ngondang mau di RT itu ada muslim non muslim semua ondang. Jadi minimal kalau kita di tengah-tengah 3 RT minimal itu harus semua, jangan dipisah-pisah. Saking apa? Tetangga itu berhak. Sayyidina Ali naruh ka Kanjeng Rasul. Kita memberi hadiah kepada siapa? Tetangga yang mana? Kepada pintunya yang paling dekat dengan rumah kita. Gitu Mang Asep. Contoh, misalkan Mang Asep pengen jual rumah. Entong ka diiklankeun heula dina medsos, dina koran. Kata tanggi papai abi rek incal bumi. Mun teu aya namanya diiklankeun. Eta saking tetangga hebat. Teras. Waman anjing sajalma tolaba anu milarian harta yasiman mufakiron sareng sombong muroian sareng riya lakia maka bakal ketemu yasiman Allah ka Gusti Allah taala yaumul kiamati pada hari kiamat wa huwa sedang ari Allah alaihi kepada yasi jalma eta ghadbanun bendu wa fi hadisi Anasin dan eta di antara hadis Anas qala parantos ngadawi Anas qala kultu berkata ya Anas kultu berkata aku Anas ya Rasulullah wahai Rasulullah al julusu ari duduk mal yali bersama keluarga eta afdolul wi utama amil julusu atawa duduk fil masjid di dalam masjid. Qala ngejawab ieu Kanjeng Rasul al julusu ari duduk saatan anu sajam mal yali beserta keluarga eta ahabbu luwih dicinta ilayya bagiku minal itikafi daripada itikaf dibanding itikaf di masjidi hada di dalam masjidku ini.
Qala berkata ya Anas, qultu aku berkata ya Rasulullah, wahai Rasulullah, an-nafaqatu ari nafkah alal iyali kepada keluarga eta ahabbu lebih dicinta ilaika kepadamu amin nafaqatu ataukah nafkah fisabilillah di jalan Allah. Qala menjawab Kanjeng Rasul, dirhamun ari hiji dirham yunfiku yang menafkahkan hukana ieu dirham saha ar-rajul hiji lalaki ala iyalihi kepada keluarganya ar-rajul eta ahabbu lebih dicinta ilayya bagiku min alfi dinarin tinimbang 1000 dinar. Yang yunfiku yang menafkahkan hukana itu man yunfiku yang menafkahkan ya ar-rajul hukana itu dinar fisabilillah di jalan Allah. Waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati sesungguhnya di dalam surga eta lagurofan atau eta lagurofan benar-benar ada kamar-kamar yuro yang terlihat naon dohiruha luarnya yu kamar min batiniha dari dalam itu kamar wa batinuha dan terlihat naon batinuha dalamnya kamar min dohiriha dari luarnya kamar. Kila ditanyakan waman dan siapa sukanuha yang menempati hakana itu kamar. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala menjawab Kanjeng Rasul, alladzina orang-orang yang yutimuna memberi makan ya alladzina atau ama kana makanan, wa yutibuna dan melembutkan ya alladzina al-kalama kana ucapan, wa yudimuna dan mendawamkan ya alladzina asyama kana puasa, wa yafshuna dan menyebarkan ya alladzina asalama kana salam, wa yusalluna dan salat ya alladzina bilaili di waktu malam, wa nasu sedang ari manusia eta niyamun pada tidur semua. Qalu berkata ya para sahabat, ya Rasulullah, wahai Kanjeng Rasul, waman dan siapa yutiku yang puasa iman dalika untuk berbuat itu semua. Qala menjawab Kanjeng Rasul, man adalah orang. Qala yang berkata man subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah ila akhirih. Subhanallah maha suci Allah walhamdu dan segala puji eta lillahi kagungan Gusti Allah, wala ilaha illallah dan tiada Tuhan yang berhak disembah illallah kecuali Allah, wallahu dan ari Allah eta akbarun maha agung. Faqad atoba maka benar-benar telah melembutkan yasiman al-kalama kana ucapan. Waman dan barang siapa at'ama yang memberi makan yasiman ahlahu kana keluarganya siman, faqad at'ama maka benar-benar telah memberi makan yasiman atau ama kana makanan. Waman dan barang siapa soma yang berpuasa yasiman Ramadhana pada bulan Ramadan, faqad adama maka benar-benar telah mendawamkan yasiman asyama kana puasa. Waman dan barang siapa lakia yang bertemu yasiman akhohu ka saudaranya siman, yusalimu terus berucap salam yasiman alaihi ka akhohu, faqad afsha maka benar-benar telah menyebarkan yasiman asalama kana salam. Waman dan barang siapa sholat yang sholat iman al-isya'a pada waktu isya al-akhirata yang akhir wal fajro dan sholat fajar. Fakot sholat maka benar-benar telah sholat yasiman bilaili pada waktu malam, wanasu sedang ari manusia etanu yamun pada tidur semua. Ayat yakni al-yahudu orang-orang Yahudi, wan nasoro dan orang-orang Nasrani, wal manjusi dan orang-orang Manjusi. Al-faidatu rabi'atu ari faidah yang keempat, eta yurwa diriwayatkan naon anna rojulan bahwa sesungguhnya satu lelaki eta ja'a datang ya rojulan ila ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yastaki laporan ya, menceritakan kesedihan ya si rojul ilaihim kepada ashabi Rasulillah zaujatahu perihal istrinya ya si rojulan. Faqala maka berkata sahakul wahidin masing-masing ashabi bidzalika pada perkara itu,
sami'a makana perkara sami'a yang mendengar ya kullu wahidin minan nabi sallallahu alaihi wasallam dari Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuma ba'atsu kemudian mengutus ya kullu wahidin ila zaujatihi untuk mendatangi istrinya si rajul bidzalika dengan masami'a minan nabi ma'ahadifata benil Hudaifata bersama Hudaifah ibnil Yamani putra al Yamani. Dia semoga meridhoi saha Allah Gusti Allah taala anhu kepada Hudaifah. Faqala lalu berkata saha Abu Bakar As-Siddiq dia semoga meridhoi saha Allah Gusti Allah taala anhu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Sami'tu aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda ya Kanjeng Rasul lau umirtu apabila jika aku perintah saha ahadan kepada seseorang ayas juda untuk bersujud ya ahadan li ahadin kepada ahad yang lainnya la amartu benar-benar akan memerintah aku almar'ata kepada seorang perempuan antas juda untuk bersujud ya almar'ah li zaujiha kepada suaminya mar'ah. Waqala lalu berkata sa Umar radhiyallahu an Sayyidina Umar radhiyallahu an sami'tu aku telah mendengar an-nabiyya kana Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda Kanjeng Rasul ayyumamra'atu perempuan mana saja perempuan mana saja rafa'at yang mengangkat ya imro'ah yang mengeraskan ya imro'ah sautaha kana suaranya imro'ah fauqa sauti zaujiha di atas suara suaminya imro'ah la'ana maka melaknat hakana itu imro'ah naon kullu syai'in segala sesuatu tolaat yang terbit alaihi kepada kullu syai'in naon asyamsu matahari illa antatuba kecuali yen tobat ya almar'ah watarji'ah dan kembali almar'ah. Waqala dan berkata sa Utsman bin Affan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an sami'tu aku telah mendengar an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda ya Kanjeng Rasul lau anna mra'ata apabila benar-benar seorang perempuan eta malakat memiliki ya imro'ah ad-dunya kana dunya kullaha seluruhnya dunia wa anfaqat lalu menafkahkan ya imro'ah kana ad-dunya ala zaujiha kepada suaminya imro'ah tuma manat kemudian berharap mengomel-ngomel summa manat kemudian ngomel ya almar'ah bidzalika karena hal itu karena itu dunia bidzalika karena itu dunia alaihi maka eta tetap alaihi ka itu siman alaihi kasih mana teh suami lah jaujiha alaihi kepada zaujiha illa ahbato kecuali bakal meleburkan sa Allah Gusti Allah taala amalaha kana amalnya si mar'ah wa hasyara dan mengumpulkan ia Gusti Allah kana si mar'ah Fir'auna bersama Fir'aun. Sekarang para sahabat Rasul, seorang laki-laki datang para sahabat Rasul. Dia menceritakan Syaka menceritakan kesedihan tentang keburukan istrinya. Bakatku bingung bagaimana. Akhirnya mereka mengutus Hudaifah dengan membawa hadis-hadis yang disabdakan oleh Rasul. Yang pertama diantaranya bahwa kata Rasul, jika seseorang berhak disembah maka seorang wanita akan nyembah kepada suaminya. Tapi nggak boleh kan, karena tidak bisa. Saking pentingnya suami. Yang kedua, wanita yang mengeraskan suaranya. Dia tanya teh ngagas wae. Misalkan, mah ya teh pagi-pagi baru bangun kadenya di kantor teh kudu pisan yang duit. Suaminya diam, nganterin juga tidak. Lalu hari Minggu datang teman-temannya, mah
teman-teman dari kantor mau ngajak mancing, mesok wae cenah ya. Kenceng wae berangkat mancing dengan temennya. Yang lain mah mancing dapat ikan yang gede. Ini udah pancingnya si carekan teh hanya meunang teh lauk mujair laleutik. Coba kehujanan, waktu hujan kata waktu sebelum hujan yang mancing melihat ada orang gila. Lainnya itu nu gelo jelema teu gak kaya di taranjangnya. Pas hujan terjadi lalu nu gelo malumpat nyuhan anu ngaruseupan teu marancing we nu gelo teh pasahanya. Nah tos kitu karena udah dimarahin dia datang cuma dapat ikan kecil-kecil datang ke rumah wah langsung melah cangkeng panas tisuk jedur tika sore jeder menang lauk leutik opat siki deui cenah lalu tik lauk teh atuh lalaki teh merungkut cicing banyak datang mandi segala macam lauknya digoreng ku istrina mah mana lauknya tadi beak ku abdi nya ada abdi lapar tuh nyangan sorangan pas ke dapur tinggal nasi yang dingin makan sendiri nasi yang dingin pas ke kamar istrinya tidur dihabisin kasurnya begini di dekat kepalanya disimpan rak piring di bawah disimpan tempat baju segala macam tidur di pinggir didorong ngagubrag akhirnya sedih dongko di dalam hati tidur di kursi ya Allah nyeri hati ya Allah sampai keluar air mata sedih. Lalu tiba-tiba si istri itu meninggal dalam kondisi suaminya benci dan sedih. Maka pintu neraka mana yang diinginkan? Makanya setiap tidur nih, kalau sudah menikah, setiap akan tidur si istri minta maaf kepada suaminya. Kalau bisa. Atau suami juga jangan malu ke istrinya, ke anaknya. Jangan malu sebagai bapak minta maaf, kasih bager. Papa minta maaf ya, Neng, atau ke istri minta maaf ya. Kalau bisa itu. Tah Mang Munir kawin seberapa kali kan minta maaf ya. Tah, kudu sering. Jadi jangan sampai tidur dalam kondisi suaminya benci atau keluarganya benci. Jadi kalau bisa makanya jangan lebih dari 3 hari. Mending 3 hari kalau masih hidup. Coba kalau meninggal. Iya hati-hati ini. Oleh karena itu istri jangan pernah mengeraskan suara kepada suami. Benih Thalib barantos ngadau sa Ali bin Abi Thalib Radia semoga meridhoi sa Allah Gusti Allah anhu kaitu Abi Thalib. Sami itu aku mendengar an-nabiyya Ali bin Abi Thalib. Sami itu aku mendengar an-nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda ya Nabi lau anna imra'atin mun sanya lau anna imra'atan mun sanya nyana aya hiji awewe tobakhot ngasakeun ieu imra'ah sadyaiha kana 2 susuna ieu imra'ah wa amat dan menyuguhkan ieu imra'ah uma ka itu sadyaiha jawajaha kasalakina ieu imra'ah manadat maka henteu nekanan henteu nyukupan ieu imro'ah haqqoha kana hak salakina wa qala para kana hakna itu haqqoha kana hakna itu imro'ah wa qala parantos ngadawuh sa Muawiyah bin Abi Sufyan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiya semoga meridhoi sa Allah Gusti Allah anhu ka itu Muawiyah bin Abi Sufyan sami itu pernah mendengar kaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda itu Rasul aya mamraatin di mana-mana aya hiji awewe akhodat nyokot sahawa istri aya mamraatin sahawa istri akhodat nyokot itu imro'ah min mata izaujiha tina harta benda salakina sayaan kana sesuatu ila kana kecuali bukti alaiha ka itu si imro'ah naon wijru sab'ina syarikon 70 dosa 70 bangsat. Waqala parantos ngadauh saha Tamim dari Syekh Tamim Ad-Dari. Radhiya semoga meridhoi sa Allah Gusti Allah anhu ka itu Syekh Tamim. Sami itu aku pernah mendengar an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda ya Nabi. Ayu mamraatin sahawai awewe qalat anu mengucapkan ya
imro'ah di jaujiha kasalakina ieu imro'ah naon malaka kana lapan malaka anu hartosna naon kaboga anjeun layak balu maka moal narima sa Allah Gusti Allah udaroha kana panguduranana ieu imro'ah yaumal kiamati dina poe kiamat. Waqala parantos ngadawu sa Abdullah bin Abbas radhiya semoga meridhoi sa Allah Gusti Allah anhuma ka itu Abdullah jeung ka Abbas. Sami itu aku pernah mendengar An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ka Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda ieu Nabi ayyumam ra'atin sing sawae awewe kana bukti laha itu milik imro'ah naon malun hiji harta fatolaba maka menta ku kana itu malun bin hati itu imro'ah saha jaujuha salakina itu imro'ah pamanaat tuluy nyegah ku kana itu malun tuluy nyegah itu imro'ah ku kana itu malun min huti itu jauj illa manaa kecuali bakal nyegah hak itu si jaujah sa Allah Gusti Allah yaumal kiamati dina poe kiamat maka na perkara indahu anu tetep pikeun Allah. Sedap. Bila ada seorang istri memiliki dunia dan segalanya, lalu diberikan kepada suaminya, tapi cek suna mah ngadongdolekannya manat teh. Ongko memberi tapi ngomong wae, saya teh malah mun teu disaklakeun ku abdi mau jadi jelema. Misalkan. Terus aya teman baik, Mang Emon mah ku urang wae bae naon ge. Terus saya diomong-omong. Jadi jangan pernah pemberian dari kita kepada siapapun, ke istri, ke suami diomong-omongkan. Sudah, kalau sudah keluar diam saja. Kalau bisa tangan kiri pun, tangan kanan pun, apabila tangan kiri yang beri, tangan kiri lah. Tangan kanan beri, tangan kiri jangan tahu. Jadi omong-omong, sok kampung atau apa lain, jangan pernah itu ya. Jangan pernah terjadi. Yang berikutnya, bahwa orang yang demikian maka akan dikumpulkan dengan Fir'aun. Jadi jangan pernah memberi tapi ngadongdolekan ke bahasa Sunda mah. Selanjutnya siap apabila ada seorang istri, mohon maaf saking imam bukan kasar. Maaf, susunya dipotong lalu dipasak, maka tak akan mencukupi memberikan hak kepada suaminya. Apalagi susu sapinya atau sapinya satu ekor, badannya saja bila sebagian badannya bila digoreng untuk suaminya nggak akan mencukupi. Saking gedenya hak istri kepada suami. Seperti hak siapa? Hak ibu bapak dari anaknya. Mantap. Omat ke ibu bapak jangan ngomong seenaknya. Ngagas wae. Mamah. Mamah mangga periogi naon. Kalau kita sudah nikah ditelepon, Mamah damang periogi naon nyarios telepon we ku abdi dikintun lamun aya dikintun lamun teu acan rek milarian gitu. Ulah pokona mah jangan ngagas, itu hak orang tua. Jika orang tua mamali misalkan datang ke rumah, apapun yang ada di rumah kita hak orang tua, ingat tuh. Tapi kalau kita ke rumah orang tua kudu izin heula tah. Itu Mang Pebi ke rumah orang tua kudu izin orang tua nyopot naon lain Mang Pebi teu kudu. Itu hak orang tua ke anak laki Bang Asep. Tak seperti hak laki ke istri. Nu isi naon lain dimakan kurang teu naon. Gitu. Tapi istri mah kudu izin heula. Kenapa? Hormat dan demikian. Tapi ulah saenakna. Emang dengan demikian orang tua saenakna atau suami kepada istri saenaknya jangan. Allah juga nggak suka pada orang yang berbuat zalim gitu maksudnya. Selanjutnya, apabila seorang istri kepada suami, misalkan suaminya, misalkan dulunya biasa-biasalah, istrinya orang kaya, perusahaannya banyak, lalu karena pinter, pegawai manajer terus naik jadi direktur, diangkat jadi direktur. Si anaknya bogohun, nikahlah. Sudah sekian, ada pertengkaran sedikit. Di akhir pertengkaran ngomong, kamu mau naon, boga naon kamu, malaka. Atau si suami kan digituin udah kedon langsung. Maaf, jangan itu ini bagi istri. Apabila laki-laki digitukan, laki-laki langsung don. Dan
Kalau kuat lanjut, kalau tidak kuat mungkin akan loncat. Dan perceraian mungkin bisa terjadi. Kalau laki-laki itu gengsinya, kalau ditanyakan kekuatannya, ditanyakan harga dirinya, laki-laki mah jarang yang kuat. Beda. Demikian pada umumnya ya laki-laki. Mangga lanjut. Ya semoga meridhoi sa Allah Gusti Allah anu kaitu Abdullah bin Mas'ud. Sami itu aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda ya Nabi. Ayam mratin sing sawe awewe khonat anu hianat ieu imro'ah jauh jaha ka salakina ieu imro'ah fi baitiha dina imana si imro'ah au firasi atau dina kasurna itu imro'ah ila adhola kecuali bakal ngabuskeun sa Allah Gusti Allah alaiha ka itu imro'ah fi qabriha dina jero kuburna itu imro'ah sab'ina alfi hayatin karena 70.000 orai wa akhrobin dan kalajengking yalsauna anu macokan itu hayatin wa akrobin ka itu si imro'ah ila yaumil kiamah dugi ka poe kiamah wa qala dan parantos ngadawuh sa Amar bin As Ammar bin As Rodia semoga meridhoi sa Allah Gusti Allah anu ka itu Amr bin As Amrub nul Asi. Sami itu aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda ya Nabi, ayam mrahatin sing sawae awewe khonat anu hianat ieu imro'ah jauh jaha ka salakina ieu imro'ah fi firasihi dina kasuna ieu si imro'ah ila adhola kecuali bakal ngabuskeun ieu abuskeun hak kepada ieu imro'ah sa Allah Gusti Allah annaro kana neraka wayah ruju dan keluar min famiha dina sumutna ieu imro'ah. Yang mana tuh? Jangan sumut dan mulut aja. Wayah ruju dan keluar min famiha dina bibirna ieu imro'ah naon alqaihu nanah wadamu dan getih wasadidu dan nanah anu bercampur getih. Wa qala parantos ngadawuh sa Anasun Anas rodia semoga meridhoi sa Allah Gusti Allah anu ka itu Anas. Sami itu aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda itu Rasul. Ayam mamraatin sing sawe awewe waqafat an cicing ye imro'ah ma'agoiro jauh jaha. Ma'agoiri jauh jiha dengan selain salakina itu imro'ah. Wa yakunu maka bukti itu si goer saha goiro di mahram wa yakunu keputusan itu si goir wa yakunu dan keputusan itu si goir eta goiro di mahramin bukan mahram min hati itu si imro'ah ila auqafa kecuali bakal nyicingkeun hak kepada itu si imro'ah sa Allah Gusti Allah ala safiri jahannama dina sisi neraka jahannam wa yakubu dan bakal nuliskeun ya Allah lah pikeun itu si imro'ah bikulli kalimatin kana tiap-tiap ucapan anak imro'ah alfa sayiatin kana 1000 kagorengan. Nah penting nih wanita